iya. Ini ngomongin wanita yang bertahap-tahap. Tapi ngomongin bertahap-tahap, tema kita hari ini di Taman Paseban itu juga urusannya dengan tahapan-tahapan pemilu. Tapi sebelum itu kita sapa dulu ya pemirsa ya. Halo, kamera saya banyak banget sih kameranya. Tumben ada 35 nih. Yang mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVRI Jogja? Di mana-mana Anda berada, kami kembali lagi hadir ke hadapan Anda dan hari ini Taman Paseban hadir dengan tema yang selalu berbeda setiap 2 minggunya, yaitu mengenai pilkada serentak di tahun 2020 dan Kabupaten Bantul juga akan melaksanakannya besok ya. Betul. Nah, ini tema yang akan kita bahas sore hari ini adalah apa? Mengenai pilkada, jadi kayak apa ya? Jadi tahapan ini kan macam-macam nih, ada pemutahiran data dan segala macam. Kemudian nanti ada kampanye dan segala macam gitu, Mas Pur. Nah iya, kalau pemutahiran data itu kan kadang kita harus berhati-hati. Karena kadang data-data yang dimasukkan tidak sesuai. Pernah punya pengalaman begitu? Saya tuh pemilu tahun kemarin loh. Kenapa? Saya nggak umuk loh. Loh kok? Ada kecurangan-kecurangan toh. Masa sih? Loh, Ngalamin anak apa saya. Contohnya? Saya itu dulu mau dikasih uang. Loh, Mas, kowe nyobloso tak kei 50.000. Wah, saya tidak mau, Mbak. Luar biasa, warga negara yang baik, taat hukum. Terus kelanjutannya? 50. Wah, tambah selawe, Mas. Ngenyang itu namanya. Sama aja. Bohong dia. Pemirsa jangan kayak gitu ya, nggak boleh, nggak boleh. Nah, untuk itu kita harus tahu seperti apa hukumnya. Kemudian sekarang sampai tahapan apa, kita boleh apa dan tidak boleh apa. Nah, ini akan kita sampaikan semuanya ke pemirsa dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung dengan kami. Line telepon akan kami buka di 580 800. Tema kita adalah mengenai Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bantul. Untuk itu ada 3 narasumber yang siap bergabung dengan kami. Kita akan ngobrol banyak. Yang pertama adalah yang musik, Mas. Yang musik ya. Wah, paling seru lah ya. Oke, yang pertama yang akan hadir di sini belum, Mas, sabar Mas ya. Beliau adalah Sekda Kabupaten Bantul. Kita sambut Dr. Andes Helmi Jamharis MM. Terima kasih Pak Helmi, Saudarawo. Alhamdulillah, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Amin. Dan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin, doanya seperti itu. Dan pastinya informasi yang nanti akan diberikan Pak Helmi dan juga rekan-rekan juga nyampe ke masyarakat gitu ya Pak ya? Insya Allah ya. Gitu ya. Oke baik, monggo silakan Pak Helmi untuk duduk di kursi panas. Ini baru tamu. Pertama. Tamu yang pertama. Tamu yang kedua. Tamu yang kedua siapa ini, Mbak? Oh, aku lagi yang manggil. Oh, boleh. Nanti saya yang terakhir, no. Oke, siap. Tamu kita yang kedua, yang nanti siap akan ngobrol juga dengan kita terkait dengan tema kita, yaitu dari Komisioner KPU Bantul. Ada Bapak Arief Widayanto. Dan penghargaan jatuh kepada, udah kayak begitu ya. Kayak nominasi ya. Kayak nominasi. Pak Arief, apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman di KPU nih? Lembur terus ini. Lembur terus ya. Jadi kita lembur. Baru mengerjakan apa ini Pak Arief? Ini baru mengerjakan persiapan coklit besok pagi. Ya. Coklit itu urusannya berarti harus turun ke lapangan dong Pak? Iya. Yang penting coklit itu tidak turun ke lapangan, tetapi mencocokkan dan meneliti. Oh iya. Yang penting cocok dan mencocokinnya teliti. Iya. Datanya harus valid ya Pak? Iya. Oke baik, terima kasih Pak Arief. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi, monggo silakan. Karena ini teman-teman KPU juga kerja keras ya di tengah pandemi, harus tetap mengadakan mencocokkan dan harus teliti. Harus tepat. Iya. Yang ketiga. Ini adalah Ketua Bawaslu Bantul. Kita sambut, inilah beliau Ibu Harlina SH. Ya, apa kabar Bu Harlina? Kabar baik, alhamdulillah. Kalau sudah ketemu Bu Harlina, awas hati-hati loh ya. Banyak kecurangan-kecurangan yang sudah terendus oleh Bawaslu. Makanya beliau kita undang itu biar masyarakat tahu Iya. loh. Karena sekarang masih urusannya dengan masyarakat ya. Karena nggak mungkin kan dari KPU terus tapi masyarakat tidak aktif. Kasihan KPU-nya gitu ya Bu ya. Jadi apa saja sih pelanggaran yang sudah ditemukan? Sabar. Nanti. Tenang Bu. Enten dirembuk Bu. Siap. Monggo silakan Bu Harlina untuk menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Dan pemirsa yang ada di rumah, sabar dulu ya. Kita nanti akan ngobrol dengan 3 narasumber mengenai Pilkada Serentak 2020 yang ada di Kabupaten Bantul. Setelah kita saksikan visual berikut ini. Kita kembali setelah yang satu ini.
Di tengah pandemi COVID-19, tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada Bantul tahun 2020 terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum KPU Bantul saat ini mulai melakukan pembentukan petugas pemutahiran data pemilih PPDP yang akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian coklit daftar pemilih. KPU Bantul melaksanakan bimbingan teknis pemutahiran data pemilih bagi PPK dan PPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2020. BIMTEK ini merupakan hal penting dalam pelaksanaan pilkada agar PPK dan PPS terkait pemutahiran data pemilih, terutama untuk kegiatan pencocokan dan penelitian lebih akurat. BIMTEK berlangsung pada tanggal 9 dan 10 Juli 2020, dihadiri 225 PPS dan 85 PPK dari seluruh desa se-Kabupaten Bantul. Petugas pemutahiran data pemilih nantinya bertugas melakukan pencocokan dan penelitian dengan cara mendatangi rumah ke rumah dalam ruang lingkup 1 TPS. Selanjutnya, hasil coklat tersebut akan direkap dan diolah oleh KPU Bantul untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara DPS. KPU Bantul membutuhkan petugas sebanyak 2.081 orang dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Kebutuhan tersebut disesuaikan berdasarkan hasil pemetaan tempat pemungutan suara TPS yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS. Dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang tidak lebih dari 500 pemilih per TPS serta tidak melakukan pemecahan rukun tetangga RT maupun pemecahan kepala keluarga KK. Mengingat saat ini masa pandemi COVID-19, ada beberapa syarat tambahan bagi petugas pemutahiran data pemilih, di antaranya berusia antara 20-50 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan sebagainya. Selama bekerja, PPDP juga diharuskan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Untuk mencegah resiko penularan saat menjalankan tugas, PPDP akan dibekali dengan alat pelindung diri APD berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan face shield atau pelindung wajah. Dalam Pilkada tahun 2020 ini ada 2 azas penting yang harus dilaksanakan, yaitu azas kesehatan dan azas keselamatan. Sebagai bekal, para peserta BIMTEK juga harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan sekecil apapun. Bekerja harus cepat sesuai batas waktu, cermat atau teliti, tepat sesuai undang-undang. Diharapkan nantinya selama dalam menjalankan tugasnya di lapangan, PPDP juga menjadi cerminan integritas, independensi, netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan segala upaya yang telah ditempuh, pemilihan orang nomor 1 dan 2 di Bumi Projo Taman Sari yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 9 Desember 2020 bisa berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Ingat, 9 Desember 2020.